Halo guys, selamat datang di channel Edipu. Ada berita baru untuk kalian yang pencinta travelers. Ada 5 negara Uni Eropa yang akan segera dibuka pada bulan Juni ini. Yuk tonton sampai selesai ya. Destinasi pariwisata terbesar di dunia telah ditutup sejak menjadi pusat pandemi virus corona COVID-19. Tetapi, menjelang musim panas tiba, Eropa sangat ingin mengangkat pembatasan sehingga membuat para turis mendongkrak ekonomi yang terpukul. Di seluruh bagian benua, berbagai negara yang saat ini masih menjalani karantina atau pembatasan sedang berusaha mencari cara tentang bagaimana mereka akan kembali menyambut wisatawan asing. Pekan lalu, Uni Eropa meluncurkan rencana aksi untuk membuka kembali perbatasan internalnya. Dengan aman menyalakan sektor transportasi dengan menghidupkan kembali koneksi kereta api, jalan, udara, dan laut yang telah ditutup selama pandemi. Ini adalah keadaan yang ditunggu-tunggu oleh jutaan calon turis yang ingin berwisata serta merasakan budaya Eropa. Setelah berminggu-minggu atau berbulan-bulan diasingkan di rumah dalam keadaan terkunci. Kita semua perlu istirahat, terutama setelah kurungan ini, ujar Thierry Breton, Komisaris Pasar Internal Uni Eropa. Kami ingin menikmati liburan musim panas. Kami ingin melihat keluarga dan teman-teman kami, walaupun mereka tinggal di daerah lain, di negara lain. Tapi kami ingin bisa tetap sehat dan aman, karena kami tahu virus akan tetap ada untuk kami selama beberapa waktu, tambahnya. Eropa menyumbang 50% dari pasar pariwisata global dalam hal kedatangan, dan menjadi sangat terpukul oleh pembatasan selama ini. Kota-kota yang biasanya ramai seperti Venesia, Roma, Paris, dan Barcelona telah kosong selama berbulan-bulan. Melansir dari CNN Rabu 27 Mei 2020, berikut adalah 5 negara di benua Eropa yang siap dibuka kembali untuk para turis asing. Salah satunya yang sedang Anda tonton ini, Prancis. Wisatawan internasional yang ingin berkunjung ke Prancis sepertinya masih harus menunggu waktu agak lama. Namun, bagi wisatawan domestik, mereka akan bisa menikmatinya sebentar lagi. Sama seperti wilayah Uni Eropa lainnya, perbatasannya telah ditutup untuk pengunjung non-Uni Eropa selama 2 bulan terakhir. Uni Eropa baru-baru ini merekomendasikan perpanjangan larangan hingga 15 Juni 2020. Mulai sekarang hingga setidaknya 24 Juli 2020, siapapun yang memasuki negara itu, kecuali warga negara Uni Eropa atau kedatangan dari Inggris, akan dikenakan karantina wajib selama 14 hari. Sementara pengunciannya perlahan-lahan dicabut. Dengan adanya sekolah, restoran, dan kafe di negara itu dibuka kembali dalam beberapa minggu mendatang. Menteri Dalam Negeri Prancis, Christophe Castaner, telah menjelaskan bahwa negara itu tidak akan mengadaptasi pembatasan perbatasannya untuk masa mendatang. Namun, hotel dapat diberikan izin untuk melanjutkan bisnis dalam beberapa minggu mendatang. Sambil menunggu lampu hijau dari pemerintah, para pemilik usaha telah menetapkan standar keselamatan yang ketat dan protokol pembersihan dalam persiapan untuk membuka kembali usahanya. Meskipun mereka tidak mengharapkan banyak, jikalau ada pengunjung internasional dalam beberapa bulan mendatang. Sebagian besar pendapatan sejumlah hotel berasal dari perjalanan domestik, yang tampaknya akan meningkat secara signifikan jika pembatasan-perbatasan tetap berlaku. Italia telah menjadi salah satu tujuan yang paling parah dilanda pandemi,
dengan kuncian yang sangat panjang diberlakukan sejak bulan Maret. Tetapi negara itu tidak akan tertutup lebih lama lagi. Pemerintah Italia telah mengumumkan para pelancong Uni Eropa akan diizinkan masuk tanpa harus menjalani karantina mulai 3 Juni 2020. Dalam resiko yang diperhitungkan untuk membuat industri pariwisata negara itu bergerak lagi. Kami menghadapi risiko yang diperhitungkan. Dalam pengetahuan bahwa kurva penularan akan naik lagi, kata Perdana Menteri Giuseppe Conte dalam pidato yang disiarkan televisi kepada negara itu pada hari Sabtu. Kita harus menerimanya. Kalau tidak, kita tidak akan pernah bisa memulai lagi. Saat ini, Italia bersama dengan seluruh Uni Eropa memiliki pembatasan pada semua perjalanan tidak penting dari luar zona Schengen, selain dari Inggris. Wisatawan dari negara-negara Uni Eropa sebelumnya harus menjalani karantina 2 minggu sebelum memasuki negara tersebut. Langkah-langkah yang diumumkan adalah langkah besar dalam upaya negara untuk memulai kembali ekonominya setelah lebih dari 2 bulan terkunci. Jerman. Kanselir Jerman Angela Merkel ingin menghentikan kontrol perbatasan di wilayah Schengen dalam beberapa minggu ke depan. Tujuannya adalah, jika proses infeksi memungkinkan, saya ingin menekankan bahwa mulai Juni, kontrol perbatasan ke-15 di wilayah Schengen dapat sepenuhnya dihilangkan, ujarnya. Seorang juru bicara Kementerian Pariwisata Austria mengatakan bahwa kanselir dari Jerman dan Austria sepakat untuk membuka perbatasan dalam langkah pertama bagi para pelancong harian. Langkah kedua, pembukaan akan kembali normal pada 15 Juni. Namun, Jerman masih tetap ditutup bagi pengunjung non-Uni Eropa, sementara banyak dari perbatasannya yang melintasi negara-negara tetangga seperti Denmark, Belanda, Belgia, Luxembourg, Prancis, dan Swiss ditutup atau dijaga. Dan saat ini, hotel-hotel dilarang mengakomodasikan untuk wisatawan asing. Portugal juga telah memulai meringankan pembatasan kunciannya, memungkinkan salon dan toko reparasi dibuka kembali. Beberapa restoran, museum, dan kedai kopi diizinkan dibuka pada kapasitas yang berkurang pada 18 Mei. Perdana Menteri Antonio Costa baru-baru ini mengumumkan bahwa pantai juga akan dibuka kembali pada 6 Juni. Walaupun tampaknya para pengunjung internasional yang ragu-ragu akan dapat kembali sebelum tahun 2021. Tujuan tersebut telah melakukan langkah-langkah untuk mengurangi dampaknya. Rita Marquez selaku Menteri Pariwisata baru-baru ini meluncurkan skema "Jangan batalkan, tunda", yang memungkinkan wisatawan menjadwal ulang setiap liburan yang telah diatur sebelumnya ke Portugal hingga akhir tahun 2021. Ini berlaku untuk semua pemesanan yang dilakukan melalui izin perjalanan terakreditasi, serta hotel atau airline untuk perjalanan yang dijadwalkan antara 13 Maret dan 30 September 2020. Sementara itu, Otoritas Pariwisata Nasional Turismo de Portugal telah merancang cap sertifikasi higienis gratis untuk membedakan perusahaan pariwisata bersih dan aman sebagai upaya mendapatkan kepercayaan pengunjung lagi. Yang terakhir, Swiss. Pada pertengahan Mei, penyeberangan perbatasan Swiss dengan Italia, Prancis, Jerman, dan Austria semuanya akan dibuka kembali. Tetapi itu tidak berarti bahwa segala sesuatunya kembali normal. Hanya warga negara Swiss dan penduduk tetap, serta mereka yang harus melakukan perjalanan ke Swiss karena alasan profesional yang diizinkan untuk memasuki negara tersebut. Rencana untuk memulai kembali industri pariwisata domestik juga mengalami kemajuan. Dengan museum, bar, dan restoran akan dibuka kembali minggu ini, diikuti oleh sejumlah hotel menjelang akhir Mei.
Itulah 5 negara Uni Eropa yang akan membuka pintunya untuk wisatawan asing. Sampai jumpa.